pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk anak-anak kelas 8 ya. Mungkin juga ini sudah kita pelajari kemarin, tapi Bapak ulang lagi biar lebih mantap. Dan nanti tugasnya akan Bapak berikan melalui WA. Tapi Bapak udah bentuk Google Classroom untuk kelas 8A. Nanti tugasnya dikirim melalui Google Classroom itu ya. Jadi kita tetap belajar, kita nggak ada libur. Ini hanya belajar di rumah. Maka stay di rumah ya, jangan kemana-mana. Biar sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita lanjut nih pembelajaran kita. Pembiasaan. Kemarin Bapak udah jelaskan kenapa terjadi pembiasaan. Terakhir kita udah belajar pemantulan ya. Pembiasaan Bapak jelaskan karena ada perbedaan indeks biasnya atau kerapatannya antara datangnya sinar dan juga dibiaskan kemana. Sinar yang datang dari udara kemudian menuju air itu akan bagaimana, sudah Bapak jelaskan ya. Nah sekarang kita akan masukkan konsep pembiasaan itu yang terjadi pada lensa. Ingat, pemantulan itu terjadi pada cermin, tapi pada lensa itu yang terjadi adalah pembiasaan. Yang pertama, pembiasaan pada lensa. Penggunaannya itu masing-masing. Pertama pada lensa cembung, satu lagi nanti lensa cekung. Cembung itu juga yang dimanfaatkan yang pakai kacamata. Kalau lensa cembung itu pemanfaatannya kacamata untuk nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Untuk rabun dekat nggak bisa melihat yang dekat ya. Kalau untuk lensa cekung itu pemanfaatannya kacamata bagi mereka yang rabun jauh. Nah, bagi teropong juga dipakai mikroskop, tapi di mikroskop ini pakai lensa cembung, pakai juga lensa cekung, nanti dua-duanya. Nah, yang pertama ingat bahwa lensa cembung itu disebut dengan lensa positif. Selain disebut dengan lensa positif, itu disebut juga dengan lensa konvergen. Konvergen itu mengumpulkan sinar. Pak, dari mana sih tahu kita kalau itu mengumpulkan sinar? Nanti ada sinar-sinar istimewanya untuk menggambarkan di mana letak bayangannya. Begitu ya? Nah, ini bagian depannya nih. Ini misalnya bagian depan. Ini bagian depan. Ini bagian belakang. Nah, cuma di sini agak terbalik ya, anak ya. Agak terbalik. Kalau di cermin kita sebutkan kalau bayangannya di depan kita sebut nyata, kalau di sini terbalik. Jika bayangannya nanti berada di depan itu kita sebut maya. Gitu. Jika bayangannya nanti berada di belakang itu malah yang kita sebutkan dengan nyata. Nah, jadi itu harus kamu pahami, oke? Lalu penggunaan tadi Bapak sebutkan sinar-sinar istimewa ya. Nanti ada tugasmu ya Bapak berikan ya. Sinar-sinar istimewanya bunyinya apa? Perhatikan, Bapak nggak akan tuliskan tapi dari gambarnya ya. Warna merah nih. Sinar datang. Nih, ini sejajar sumbu utama ya. Sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ah, ini sinar datang. Sinar datang. Dibiaskan melalui titik fokus. Ah, dibiaskan nih. Ah, dibiaskan. Jadi dia dibiaskan ke sini nih ya. Yang kedua, itu sinar istimewa. Kalau ditanya apa sinar istimewa itu? Garis-garis sinar yang kita gunakan untuk menggambarkan di mana letak bayangannya, apa sifat bayangannya, gitu dia. Yang kedua, ingat sekali lagi, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus yang kedua. Ingat nih, sinar datang. Jadi nanti itu akan dikumpulkan di fokus satu semuanya, maka dikatakan mengumpulkan sinar. Sinar datang, kumpulkan, ketemu nanti di titik fokus semuanya ya. Yang kedua, sinar datangnya dari fokus kedua dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, dibiaskan sejajar sumbu utama. Ya, dibiaskan. Saya gambar ya, saran. Nanti kamu menggambarkannya teratur buat ya. Nanti tugasnya 5 cm, 5 cm. Ini juga 5 cm, 5 cm. Nanti bagus dibuat ya. Ini bapak gambarnya kurang bagus tuh. Nah, di mana titik pertemuan antara sinar yang pertama dengan yang kedua? Disitulah letak bayangan si benda itu. Ngerti ya? Sekali lagi ya. Sinar datang
Ini sinar datang dari F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Gitu. Oke ya? Nah, jadi ini bendanya. Jarak benda ke lensa disebut dengan S. Jarak bayangan ke lensa itu disebut S aksen. Nah, letak bayangan. Ini jarak fokus ya, ini jarak fokus. Ingat ya, kalau bendanya punya tinggi, ini tinggi benda. Wah, bayangannya gimana Pak? Ini tinggi bayangan. Bisa ya? Nah, itu. Nanti sebenarnya bisa kita gunakan untuk menentukan sifat bayangannya, letak bayangannya di mana dengan cara penggunaan penomoran di ruangannya. Ya, nanti Bapak jelaskan. Pahami dulu yang tentang ini, pahami dulu bagaimana cara menggambarkannya. Nah, sini sekali lagi biar makin paham. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan. Sinar datang melalui titik fokus dibiaskan. Nah, gitu. Berarti ada satu lagi nih. Sinar datang melalui titik optik atau titik pusat. Ini dari sini. Tarik garis lurus. Ketemunya juga di sini. Tapi dua pun kita pakai udah bisa ya. Ini pun nih satu lagi. Lurus buat ya. Gitu dia. Berarti bayangannya di mana? Di sini bayangannya. Nah, dari gambar nomor 1 sama gambar nomor 2 sifatnya sebenarnya udah bisa kita dapatkan. Tadi di belakang. Berarti sifat dari bayangan itu yang pertama, ingat kalau di belakang itu yang nyata. Nyata udah pasti apa kemarin di cermin? Nyata udah pasti terbalik. Ini kepalanya di atas, sekarang kepalanya di bawah. Diperbesar atau diperkecil, kita gunakan dengan persamaan atau rumus. Nanti dulu ya. Ini satu lagi, nyata. Nyata udah pasti apa? Nyata udah pasti terbalik. Diperbesar atau diperkecil Pak? Nah, nanti sesuai gambarmu kalau rapi kamu akan lihat di situ apakah diperbesar atau diperkecil. Tapi dari rumus pun ada. Tapi rumusnya satu-satu Bapak kasih tahu ya. Rumusnya misalnya mencari begini. Menentukan berapa jauh sih bayangannya dari lensa yang S aksen. Nah, rumusnya dikasih gini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, gitu dia. Jadi, ini persamaan yang kita gunakan. Apa tadi S aksen? Letak bayangan ke lensa. Apa itu jarak ya? Jarak. Nih, jaraknya ini ke sini. Apa itu S? Jarak benda ke lensa. Nah, ini jarak fokus. Jarak fokusnya ini. Nanti ini pasti sama. Oke? Nah, itu dia ini ya. Kedua, diperbesar atau diperkecil? Maka perbesaran atau perkecilan dapat dicari dengan apa? S aksen per S. Jadi nanti kalau kau temukan misalnya, S aksennya adalah 2. Ternyata S-nya misalnya kita dapatkan tadinya 4, 2/4. Berarti setengah. Berarti dia setengah kali. Jadi misalnya kalau tinggi bendanya tadinya 10 cm, berarti tinggi bayangannya setengah dari 10.